warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Walaupun hari ini sudah siang, sore, malam, pokoknya kita harus semangat pagi. Untuk pembahasan kali ini akan Bu Iva sampaikan tentang materi meningkatkan kebiasaan sholat pada siswa. Yang pertama, pengertian sholat. Menurut Haji Sulaiman Rasyid, pengertian sholat berasal dari bahasa Arab, as-sholat. Sholat menurut bahasa atau etimologi berarti doa, dan secara istilah para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Kalau secara lahiriah, sholat itu berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun secara hakikinya ialah berhadapan dengan hati atau jiwa kepada Allah secara yang mendatangkan takut kepadanya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya atau mendoirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau kedua-duanya. Sebagaimana perintahnya dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lainnya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berikutnya syarat wajib dan sahnya sholat. Syarat wajib sholat yang pertama adalah Islam. 2. Balik. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mencapai usia 7 tahun dan pukullah mereka jika belum mengerjakan sholat ketika usia 10 tahun dan pisahkanlah tidurnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang ketiga, berakal sebagaimana dari hadis yang artinya telah diangkat pena itu dari 3 perkara, yaitu anak-anak sehingga dewasa atau balik, dari orang tidur sehingga ia bangun, dan dari orang gila sehingga ia sehat kembali. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Keempat, suci dari hadas dan najis baik kecil maupun besar. Untuk syarat sah sholat, yang pertama adalah suci dari hadas baik hadas kecil maupun besar. 2. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. 3. Menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut dan aurat perempuan adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Keempat, telah masuk waktu sholat, artinya tidak sah bila dikerjakan belum masuk waktu sholat atau telah habis waktunya. Kelima, menghadap kiblat. Berikutnya, rukun sholat. Rukun sholat bisa juga disebut fardu. Perbedaan antara syarat dengan rukun sholat adalah bahwa syarat merupakan sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan amal ibadah itu dikerjakan, sedangkan pengertian rukun atau fardu adalah sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan atau amal ibadah pada waktu pelaksanaan suatu pekerjaan atau amal ibadah tersebut. Rukun sholat ada 13, yaitu yang pertama, niat, yaitu menyengaja untuk mengerjakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku dengan tukmaninah. Keenam, iktidal dengan tukmaninah. Selanjutnya sujud 2 kali dengan tukmaninah. Duduk di antara 2 sujud dengan tukmaninah. Duduk yang terakhir, membaca tasyahud pada waktu duduk akhir. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir setelah membaca tasyahud. Selanjutnya mengucapkan salam, kemudian tukmaninah pada setiap gerakan. Yang terakhir adalah tertib. Maksudnya ialah melaksanakan ibadah sholat harus berurutan dari rukun yang pertama sampai yang terakhir. Berikutnya adalah waktu sholat. Waktu sholat dalam Islam menurut Al-Fatih menyebutkan terdapat 5 sholat yang wajib dilakukan oleh tiap-tiap mukallaf dalam sehari semalam, yaitu sholat zuhur 4 rakaat. Waktu pelaksanaannya setelah tergelincir matahari sampai bayang-bayang suatu benda telah sama dengan panjang benda tersebut.
Kedua, sholat asar 4 rakaat. Waktu pelaksanaannya dimulai setelah waktu sholat zuhur habis sampai matahari terbenam di ufuk barat. Ketiga, sholat maghrib 3 rakaat. Waktunya mulai terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah. Keempat, sholat isya 4 rakaat. Pelaksanaannya dimulai hilangnya mega merah di ufuk barat hingga terbitnya fajar sodik atau fajar putih yang terbenam di ufuk timur. Kelima, sholat subuh yaitu 2 rakaat. Dimulai terbit fajar sodik hingga terbitnya matahari. Berikutnya, hukum meninggalkan sholat dalam agama Islam. Menurut Al-Sawab, setiap umat yang tidak melaksanakan perintah agamanya akan diberikan hukuman oleh Tuhannya. Dalam agama Islam, terdapat kepercayaan bahwa kelak akan ada yaumul hisab, yaitu amalan manusia selama di dunia akan ditimbang, baik dan buruknya. Terlebih lagi, yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya kepada umatnya, yaitu mengenai pelaksanaan sholat mereka. Menurut Al-Sawaf, mengemukakan hukum meninggalkan sholat di dalam Islam sebagai berikut. Orang yang menjauhkan dirinya dari sholat, sesungguhnya ia telah menjauhkan dirinya dari Islam. Ia akan mendapat kemurkaan dari Allah, menyalahi perintah agamanya, dan melemparkan dirinya ke tempat yang membinasakan. Kedua, orang yang terus-menerus meninggalkan sholat dengan tanpa merasa keberatan apa-apa, tidak merasa menyesal, tidak merasa kecewa, dan tidak merasa perlu bertaubat, maka orang tersebut dipandang dan dihukum sebagai kafir.